Apa langsung jalan? Ya dulu kan jadi bayi pengalaman. Ya dulu kan kita nggak ingat. Saya ingat Pak. Nggak ingat Pak. Yang nggak usah ingat-ingat sendiri, lihat ke anak orang lain yang sekarang masih anak. Yo. Nangkap dulu Pak. Nangkap Pak. Kita buktikan nanti ya. Kan di berikutnya ada perkembangan anak, berarti nggak dibaca nih KB 3-nya. Ketahuan nih ya. Jadi kembali perkembangan itu ke kualitas ya, kualitas. Ya. Rambutnya tumbuh menjadi panjang, itu pertumbuhan. Kemudian rambutnya mengkilau, ya berkilau, itu kualitasnya ya. Rambutnya bagus, tebal, itu apa namanya? Pak? Itu kualitasnya ya. Tadinya umpama ya kurang bagus lah karena dia di treatment, katakanlah di sampo dan sebagainya, bagus gitu ya. Nah, sedangkan dari pendek menjadi panjang itu pertumbuhan, kemudian dari botak menjadi banyak kan itu pertumbuhan ya. Jelas itu tadi siapa bertanya? Bang apa yang bertanya ya? Ya, jadi perkembangan kebugaran jasmani, kebugarannya berkembang semakin membaik ya, semakin membaik. Kalau sekarang apa berlari, katakanlah hanya kuat 5 km dalam adalah 10 menit, dengan berlatih berkembang menjadi sekian, tentunya lebih baik ya. Iya Pak. Perkembangan perseptual apa tuh? Motorik. Kemampuan memahami Pak. Memahami apa? Memahami Penerimaan dan penerimaan. Ayo, yang diterima. Kemampuan yang memahami yang diterima. Memahami yang diterima apanya? Proses penerimaan dan penerimaan sehingga menghasilkan jawaban berupa keterangan tersebut. Ya itu Pak. Ya. Jadi dari pengalaman gerak ini ya, pengalaman gerak, persepsi, kalau tambah ya gitu. Itu bisa sekali lagi tolong dipelajari ya. Lanjut ke perkembangan sosial ekonomi, ada juga di sana ya. Sosial ekonomi mengarah ke apa nih? Sosial ekonomi. Rasa percaya diri. Ekonomi. Oh, emosional. Sosial emosional Pak. Perkembangan sosial emosional Pak. Bukan sosial ekonomi Pak. Ya. Emosional. Sosial. Emosional Pak. Emosional ya. Emosional. Ekonomi mah Ya kalau ekonomi mah ke uang ya. Iya Pak. Kaget nih uang nih. Ya emosional ya, diralat. Ya. Berikutnya kebugaran dan kesehatan, pertama keterampilan fisik. Bermain. Ada yang bisa menjelaskan tentang SKJ? Bermain. Ya, terampil fisiknya bisa lebih bagus ya. Itu terkuasainya konsep dan prinsip gerak. Jadi kalau tadi hanya terampil saja, sekarang menguasai konsepnya ya. Umpama kalau kita di dalam bulu tangkis nih, kalau dikasih bola ke mana? Ke kiri. Ya harus udah terkonsep nih, harus apa gerakannya berikutnya. Ayo, dikasih bola kiri berarti apa nih? Ada yang suka bulu tangkis nggak? Suka. Iya, suka. Kasih bola ke kiri.
maka otomatis kita bentuk konsepnya. Konsepnya harus Nah, pasti harus gimana? Forehand apa backhand? forehand. Forehand. Nah, backhand kan bolanya ke kiri. Oh iya, backhand. Oke, saya benar Pak. Kemudian Sabar. bagaimana menempatkan kok supaya suka dijangkau oleh musuh. Ya intinya kan begitu dalam bulu tangkis. Bagaimana memukul bola atau memukul kok biar susah dikembalikan oleh musuh kan gitu. Ya, menyemes keras juga kalau ternyata enak diambil oleh musuh. Tidak ini juga. Tapi tidak usah keras, penempatan yang baik dijangkau itu ya. Ya, puasa ini konsep kemampuan berpikir. Ya, bisa nggak ini dari pelajaran penjas mengalir kemampuan berpikir? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kemudian kepekaan rasa, ya, punya kawan, ya, pengabdian sosial, rasanya, ya, kemudian kepercayaan dan citra diri. Sekali lagi, dengan kita mempunyai kemampuan atau keterampilan orang yang tinggi, maka dengan sendirinya kepercayaan dirinya akan tumbuh, ya. Berikutnya KB3. KB3, nah ini sekarang nih pertumbuhan dan perkembangan. Ya, tadi sudah kita bahas pertumbuhan lebih ke fisik, Pak. lebih ke ya dua-duanya juga fisik, bagaimana fisik, lebih ke kuantitas. Ya, tumbuh menjadi tinggi, tumbuh menjadi besar, tumbuh menjadi berat badannya meningkat, itu pertumbuhan. Ya, sedangkan bisa berjalan, bisa merangkak, itu ke perkembangan. Ya. Nah, perkembangan motorik, perkembangan geraknya, tadinya bisa hanya mengepal, ya, kemudian bisa memegang, mengepal dan seterusnya. Ya. Bisa memukulnya cuma memukul kasar saja kalau dalam pelatihan. Bisa kalau dalam tinju nih, bisa uppercut, bisa jab, bisa, ya. Kalau bulu tangkis bisa drop shot, bisa semua, bisa dan sebagainya. Gitu ya. Iya, Pak. Perkembangan fungsional tubuh, fungsi tubuhnya berkembang. Kemudian kesegaran jasmani, fungsi kognitif, ya, dan terakhir perkembangan mental. Silakan siapa yang mau bertanya, karena secara ini harus dipelajari kan, nggak apa-apa nggak menerangkan poin per poin nih. Kalau kan kita jelaskan, ya. Pak. Siap. Pak. Ya, silakan nih. Ya. Dilatihkan soal latihan, informasi. Buat beberapa jawabannya yang tidak sinkron, Pak. Nah, iya Pak, benar. Gimana? Di KB 1, Pak. Kegiatan belajar 1. KB 1. Tes formatif nomor 4. Ya benar. Harusnya jawabannya realisme. Tetapi di kunci jawaban tulisannya sih betul, Pak. Hanya pilihan A, B, C, D-nya aja saja. Oh iya, bagus. Kalau gitu memang harus kritis ya. Karena bukunya masih ada, buktikan. Ya. Umpama nih dalam bulu tangkis nih, ketika dikasih bola depan, maka sebaiknya atau pukulan untuk memulai awal pertandingan adalah apa nih? Servis ya. Nggak akan ketemu serpen kalau dalam ini servis. Ya, hanya servis, ternyata jawabannya salah ya, dibetulkan. Kita harus kritis ya, jangan ikutin. Ya. Ya, bagus, silakan. Pertanyaan yang lain ada? Terima kasih, Pak. Pak, saya Pak. Ya. Kan ini ada perkembangan motorik ya Pak. Itu bagaimana caranya agar anak menjadi cepat tanggap dalam hal ini Pak?
dalam hal pembelajaran memahami motorik ini, Pak? Ya, ada yang bisa jawab? Pak. Bagaimana cara melatih agar dia perkembangan motoriknya bagus lah gitu. Ya, yang bisa jawab. Nadia. Ya, silakan Nadia. Seringnya diberi latihan dan kita sering mencontohkan. Ya. Dari mulai motorik halusnya, motorik kasar, bertahap. Ya. Kayak kasar dulu kali, ya dibalik. Emang iya Pak? Iya, dari kasar dulu ke halus. Pak, mau bertanya dong? Ya, bagus. Ya, gimana? Mau bertanya dong? Oke, Pak. Ntar dulu, pertanyaannya ini dulu, dituntaskan dulu yang pertanyaan barusan. Ya, jadi betul jawabannya. Ya, untuk memperoleh perkembangan yang bagus, jelas di olahraga, ya, di pendidikan jasmani harus melalui tahapan-tahapan latihan. Ya, makanya tingkatannya pun ada. Ini ada pemula, ya, dalam olahraga itu ya, ada pemula, ada lanjutan, dan sama untuk pemula juga. Bagaimana untuk pemula latihannya gimana? Ya, memang di Penjas nggak ada istilah pemula dan yang mahir, ya, yang ada yang sudah bisa dan yang belum. Nah, yang belum bisa dikasih perhatian lebih banyak. Nah, kepada yang sudah bisa, sarankan agar berlatih sehingga dia lebih bagus. Dalam ini, kalau dalam teori apa namanya? Kalau belum bisa nih, ya, dia belum bisa nih melakukan lompat jauh, maka diadakan pengulangan atau remedial. Ya, diulang lagi sehingga anak jadi bisa lompat jauh. Nah, bagi yang sudah bisa, adakan pengayaan, ya, biar dia lompatannya bisa jauh lebih bagus, atau bisa, wah ini ternyata anak berbakat nih, arahkan. Nah, kamu bisa berbakat nih, silahkan kalau minat lanjutkan ke olahraga atletik tersebut. Begitu ya? Iya Pak. Iya, Pak. Sekali lagi pertanyaan yang tadi dilakukan dengan secara bertahap. Mulai dari latihan yang paling ringan terus, ya, sehingga dia ketika nanti menjadi pandai. Ya, Pak, siapa? Ya. Fajar Bayu, Pak. Ya. Fajar Bayu ya. Oh, kita beri Ya, dulu Pak. ini. Aja Pak, aja. Sudah.
Ya. Iya, Pak. Ya, kesegaran jasmani, fungsi kognitif dan perkembangan mental. Terakhir nih apa namanya? Terakhir nih tahapan kerja motorik. Siapa yang bisa membantu? Nggak keluar, Pak, itu. Saya. Hah? Nggak keluar? Belum. Oh, udah. Udah, Pak. Udah? Ya. Yang Apa? Dia apain, Pak? Dibaca, kan bisa. Nah, yang tadi. Saya. Ya. Yang putuskan siapa? Ya, selain yang sudah ini, yang belum eksis nih, siapa? Yo. Nadia udah. Nadia. Nah, yo. Iya, Pak. Punten. Yo, siapa lagi? Apa Bapak sebut aja? Nah, sebut aja, Pak. Sebut aja, Pak. Sebut aja. Behadil. Ya. Indri, ada Indri. Ada, Pak, ada. Ya, Indri bacain. Bacain yang pertumbuhan fisik. Iya, tahapan kerja motorik gitu. Yang pertumbuhan fisik dulu. Udah lanjut ke ini saya sheet terakhir, slide ke-7. Ini yang ada ditampil. Ini enggak. Tahapan. Masih yang slide ke-6. Masa. Ya udah yang udah tampil ke-7, siapa yang udah tampil slide 7? Nadia. Ya. Saya sudah, Pak. Jangan Nadia dulu biar. Pak. Ya. Siapa? Rahmawati, Pak. Rahmawati. Ada, Pak. Ya, Rahmawati bacain. Tahapan kerja motorik terbagi menjadi 3. Terminal, tahapan gerak, dan aktivitas karakteristik. Nah, siap 0 sampai 2 tahun masa anak-anak, 2 sampai 7 tahun masa anak-anak awal, 8. Bacanya stop. Bacanya jangan begitu atuh. 0 sampai 2 tahun adalah masa kanak-kanak. Tahapan gerakannya tak sempurna. Begitu baca. Ya. Oh, ya. Ya, Pak. Tahapan kerja motorik terbagi menjadi 3. Terminal, tahapan gerak, dan aktivitas karakteristik. Usia 0 sampai 2 tahun masa kanak-kanak, tahapan geraknya. Masa kanak-kanak nih ya. Bacanya harus ini. Ntar ada yang bertanya, masa kanak-kanak memang usianya berapa? Ada yang harus jelas ya. Adalah gerak tak sempurna. Contohnya itu. Contohnya adalah berguling, duduk, terus meratap, merangkak, ya meratap, terus berdiri, berjalan, dan memegang. Nah, terjawab kan yang tadi? Iya, Pak. Lupa lagi. Siapa yang tiba-tiba langsung merangkak? Kan dalam bahasa Sunda ada nangkuban dulu. Nangkuban itu berguling ya. Kuban. Ya. Tentang kurap, bahasa Indonesianya apa taunya nangkuban. Dari nangkuban itu. Kemudian meratap, ngesot gitu kan. Digeser-geser sambil duduk. Kemudian setelah itu merangkak. Duduk pun kan lama, ada yang duduknya ngeguling lagi karena ya. Kemudian merangkak, dari merangkak berdiri. Kemudian belajar berjalan 1 langkah, jatuh lagi, kan begitu. Ya, kemudian jalan sambil megang. Ya, dan akhirnya bisa jalan. Gitu ya. Jadi harus jangan dilewatin tahapan ini nih. Jangan lupa. Jangan dari
terlentang langsung berjalan, nggak mungkin ya langsung merangkak. Duduk dulu, peluk dulu, duduk, kemudian lanjut. Terminal. Yang kedua, usia 2 sampai 7 tahun disebut masa anak-anak awal. Ya. Contoh gerakan geraknya adalah gerak dasar dan pemahaman efisien. Ya. Kesadaran gerak lokomotor dan manipulatif. Ya, stop dulu. Lokomotor, nirlokomotor atau non-lokomotor dan manipulatif udah dibaca belum? Iya. Lokomotor dan Udah dibaca belum? Pertanyaannya cukup udah dan belum? Jawabannya nggak usah mikir. Belum. Padahal itu ada di KB3, Kak. Ya. Gerak lokomotor apa, Kak? Lokomotor kan yaitu gerakan mendatar horizontal ke vertikal. Mendadak baca apa udah tahu nih? Tahu. Tapi kedengaran suara kertasnya nih. Ya, jadi lokomotor ada gerakan yang ada pindah tempatnya, ya. Non lokomotor tidak pindah tempat, ya, bertumpu pada satu titik keseimbangan, ya, gitu. Kemudian manipulatif gerakan apa manipulatif? Gerakan, ya, gerakan dengan menggunakan ada satu alat, ya, entah itu melempar, entah itu memukul, ya. Contoh gerakannya melempar, memukul dan seterusnya, ya. Tuh, lanjut. Lanjut. Pada usia 8 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak. Tahapan geraknya khusus atau khas. Contoh aktivitasnya penghalusan keterampilan dan penyadaran gerak. Menggunakan gerak dasar dalam tari, permainan atau olahraga, senam dan olahraga air. Ya, bagus. Jadi sudah mengarah ke penghalusan. Artinya sebelum gerakannya halus, gerakan apa dulu tadi? kasar. Kasar. Kasar dulu, Pak. Balik ya, Pak. Jangan dibulak, ya. Balik. Jadi kasar dulu, kemudian penghalusan, ya. Dari mulai tadinya jalan aja, apa namanya, goyang gitu nggak seimbang, jadi benar gerakannya. Kemudian dari bisa nari, bisa senam dan lain sebagainya, gitu ya. Lanjut terakhir. Yang terakhir usia 12 tahun sampai masa disebut masa muda dan dewasa. Tahapan geraknya spesialisasi. Atau aktivitasnya bersifat kompetisi dan rekreasi. Ya, ada yang bisa menjelaskan nih? Nah, setelah umur 12 ke atas, ini biasanya sudah spesialisasi, ya. Kalau kecabangan sudah memilih cabang. Saya kata anak senangnya sepak bola. Saya sudah senangnya futsal. Saya senangnya bulu tangkis. Saya senangnya berenang. Ya, sudah spesialisasi, ya. Sudah memilih sendiri. Nah, kalau sudah spesialisasi berkaitannya dengan prestasi nantinya. Ya. Nah, kok adanya prestasi dibuktikan dengan adanya kompetisi. Gak mungkin ada prestasi yang terukur kalau tidak ada kompetisi. Gitu ya. Itu jelas ya, sekarang paham ya. Sudah 12, itu anak sudah memilih nih. Oh, saya senang ini. Ya, karena senang bulu tangkis dia gelutin sendiri. Ya, yang tadinya disuruh bulu tangkis seminggu sekali aja males, tapi karena sudah senang dia, sudah spesialisasinya. Jangankan seminggu sekali, seminggu 3 kali, 4 kali, ya, tiap hari bahkan, ya, berani nyewa lapangan, dimodalin sama orang tua, ya. Setelah begitu, nanti ada kompetisi, ada pertandingan, sehingga timbullah prestasi. Ya. Namun ada juga yang hanya sekedar senang, ya. Hobi saja, bersepeda.
Ya sekarang kan ada banyak komunitas goes tuh. Nah, Saja, tapi tidak mengarah ke prestasi sehingga goesnya cukup seminggu sekali saja. 5 meter goes 5 meter. 5 kilo goes jajan bubur ayam. 5 kilo goes udah. Ya, 5 kilo jajan apa sehingga pulang bukannya ramping malah jadi gendut ya. Lebih banyak yang dimakan begitu ya. Jelas nih tahapan kerja motorik? Jelas, Pak. Harus jelas pahami betul ya, bekal bagi seorang bapak ibu guru olahraga nih kalau nanti mengajar ya. Baik, kita masih ada waktu 15 menit sebelum kita lanjutkan ke persiapan minggu depan. Silakan siapa yang mau bertanya dulu nih. Nah, Bapak? Siapa yang mau bertanya sebelum kita bahas tentang persiapan minggu depan? Tapi jangan yang sudah tadi, usahakan yang lainnya yang dulu. Nadia sudah sering Wildan, sering Yusri, sering Kania, kemudian Bu Septi, Burada, Fajar Bayu, Bu Rahmawati. Yang lainnya mana? Nadia boleh? Dulu Nadia nanti tugasnya menjawab. Nadia menjawab. Nadia udah belum ngerti, Pak. Ya kan udah suruh pelajari, saya suruh baca. Iya deh, Pak. Laki-lakinya Fauzi ada nih, Fauzi. Itu Pak Rafli. Rafli ada Rafli. Ada. Oh, Pak Rafli bertanya tuh, Rani. Agil Pak Agil. Iya, Agil. Rani itu Timo Rani, Pak. Oh. Agil Pak. Agil siapa ya? Coba. Agil Pak, panggil Pak Agil Pak. Agil mau. Nih. Agil ya kayak Agil. Jangan diem aja Gil ya. Ini manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Pak. Nyimak tuh, Pak. Ya bagus. Santi ada pertanyaan Santi mau jawab? Jawab. Ya baik, kalau gitu di LMS kan ada forum diskusi itu ya. Ada forum diskusi, silakan didiskusikan ya. Belum sama. Belum lagi error Pak. Nggak bisa masuk Pak. Memang Bapak juga belum mengedit semua ya, kan ketika ngedit balik lagi. Jadi LMS belum bisa dipakai ya? Belum, Pak. Sudah, Baik, Pak. kalau itu nanti persiapan. Ya, kalau itu persiapan nanti tugasnya bisa lewat WA grup aja ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Pak. Karena Terima kasih, Pak. tadinya andalannya di LMS. Ya. Baik, sekali lagi Bapak memberikan kesempatan dulu, barangkali ada yang bertanya. Bapak yakin kalau dibaca ini banyak pertanyaan ini. Penjelasan Bapak kan sekilas. Karena kalau menjelaskan detail juga Bapak salah, tutor bukan begitu. Ntar ini dimonitor kan Mas Bute. Marahin juga Bapak bukan begitu. Oke, Pak. Gitu kan. Bukan Pak, bertanya dong. Guru bukan. Ketika masalah bertanya dong. Iya, silakan. Ya, Pak, pengalaman saya. Namanya dulu. Oh iya. Nama saya Wildan Mubarak, orang Bilabong. Pak Sobur kasih kesempatannya. Ya, wis. Kenapa sebutin aja namanya satu, Pak? Ini bagi Pak Sobur, Pak Wildan, karena ini kurang bagus nih, ada tadi terhenti dulu berapa menit, ini jangan di-upload ya. Siap, Pak. Siap. Jangan, kita harus melihat, ntar dibaca orang, biar banyak jedanya aja di-upload kan yang jelek kan, nanti subscribe-nya nggak nambah, malah nggak di-like. Pak. Malah dislike. Pak. Ya.
gara-gara nggak dijawab Ya, LMS, jadi subscribe-nya berturun. ya. Curhat. Curhat. Curhat dong, Ma. Abai, ini Bapak Abai ini ada pertanyaan Bapak Abai. Sebutin aja Pak namanya satu-satu. Akan barusan udah Abai, Nabila. Bodoh wae. Ya, baik, kalau tidak ada kita persiapan minggu depan ya, ada waktu 10 menit. Yang pertama mohon dipelajari. Memohon no. Harusnya Bapak nggak usah mohon-mohon, kewajibannya. Ya. Modul 2 tentang keterampilan dasar dalam pendidikan jasmani. Ya. Kemudian modul 3-nya dasar-dasar atletik. Pelajari. Nah, untuk itu kan kemarin sudah dibagi kelompok tuh, ya. Ketika membahas dasar atletik, kelompok 1 membahas tentang jalan dan lari. Jalan ya. Kelompok 2 membahas tentang nomor lempar. Apa? Nomor lempar. Nomor lompat, biar Bapak yang jelaskan. Ya, sekali lagi. Kelompok 1 membahas atletik, nomor jalan dan lari. Kemudian kelompok 2 membahas nomor lempar. Biar kita paham, biar kita kenal, ya, bahas tentang lempar lembing. Ya, jadi biar tahu lembing itu ada. Ada kan materinya lempar lembing? Ada. Di bab 331 ya. Nah, ya. Lempar lembing. Tugas kelompok tadi menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Kemudian tugas yang lain, di samping mempelajari juga menyiapkan prakteknya lari dan lempar lembing. Karena nanti ada 5 praktek yang harus dinilai. Ya, ada 5 jenis praktek yang harus dinilai. Contoh, Pak Wildan nih mempelajari tentang atletik lari. Di samping dia mempelajari atletik, juga dia harus mempresentasikan nanti. Ya, oleh karena itu Pak Wildan harus lebih menguasai tentang lari, karena nanti banyak yang bertanya tentang lari. Nah, yang lain juga mempraktekkan lari, cuma tidak mempresentasikan, tapi melaporkan saja nanti. Ya, melaporkan video pembelajaran lari diri sendiri. Nah, di sana bisa Bapak menilai kemampuan geraknya, ya. Jadi, karena pelajaran PJOK, mata kuliah PJOK adalah pelajaran berpraktik, wajib hukumnya ada nilai praktik. Karena sekarang pandemi, jadi praktiknya di rumah masing-masing divideokan, ya. Divideokan nanti disetorkan ke Bapak. Kalau LMS-nya jalan, melalui LMS. Kalau tidak, kita bisa nanti melalui WA atau kita bikin Google Classroom lah. Ya, mudah-mudahan LMS-nya jalan. Berapa durasi waktunya? Jangan lama-lama. Ya, maksimal 1,5 menit saja. Weh, ngapain aja? Kelamaan. 1,5 menit maksimal. Dikumpulinnya? Ya, dikumpulinnya
Belum ketika pertemuan. pertemuan ketiga. Oh, Pertemuan ketiga. oh iya. Ya, jadi tugas itu Bapak sampaikan dari sekarang nih, ya. Nanti dikumpulkan pada saat pertemuan ketiga. Tugas 2 Bapak umumkan di pertemuan ketiga nih, dikumpulkan pada pertemuan 5. Tugas 3 Bapak umumkan di pertemuan 4, di pertemuan 5, dikumpulkan pada pertemuan 7, gitu ya. Ya, Pak. Ya, gitu. Boleh nggak mau mengumpulkan sebelum batas waktu? Boleh, silakan. Ya. Itu yang silakan larinya di sprint atau lari jarak jauh? Lari jarak dekat aja nih, ya. 100 meter aja. Seret. Kalau lari jarak jauh maraton ya kapan selesainya? Beda dari jarak 5 kilo ke CCM. ya Allah. Bagaimana memvideokannya? Ya, repot. Jadi harus ada beberapa orang. Satu naik motor, bawa kamera. Oh, ribet. Sambil yang mudah, ya. Kemudian apa yang perlu dimuat dalam video tersebut? Pertama, mengenalkan nama saya, Wildan, akan memperagakan tentang teknik lari atau gerak spesifik atau gerak dasar teknik lari jarak dekat. Jarak dekat dimulai dengan apa dulu? Startnya menggunakan Tiongkok. start jongkok, ya. Begitu ya. Abah-abahnya udah Bapak kasih tahu, bersedia. Awas, oleh karena itu perlu bantuan yang lain, ya, yang sebagainya. Bisa sambil memvideokan sambil ngomong, bersedia. Awas, nah gerakan lainnya itu harus beda. Bersedia bagaimana, ketika awas bagaimana, ketika go gimana. Ya, yang bersedia begitu juga. Awas, ketika diam. Nah, nggak ada bedanya. Nah, hal-hal itu yang akan dinilai, ya. Hal-hal itu yang akan dinilai. Ya, mengenai larinya cepat apa enggak kan Bapak juga nggak tahu. Jelas ketika larinya bagaimana nih gerakan kakinya, jelas saja. Kemudian saat finish, begitu ya. Pak, ya kan itu kan ada kelompoknya ya. Nah, yang si kelompoknya itu ikut kirim japri juga nggak, Pak? Ikut ngumpulin video itu juga nggak? Nah, ini. Yang kelompoknya ya jelas lah, kan kelompoknya harus lebih bagus dari yang lain. Ya. Iya. Makanya kelompok itu harus lebih bagus dari yang lain karena mempelajarinya dia lebih ini kan, bacanya lebih teliti karena siap-siap menjawab pertanyaan, ya. Nah, juga ketika kelompok 2 mempelajari lempar lembing, ya. Dia juga ngumpuli, dia juga mendapat nilai dari presentasinya. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya. Pak, yang mempresentasikannya satu orang apa gantian Pak kelompoknya? Ya gantian tugas. Makanya nanti ngobrol siapa yang bicaranya lebih paham itu yang bicaranya, ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan pada saat gerakannya itu yang bagi tugas dah, ya. Nanti mudah-mudahan ininya lancar ditayangkan gitu, ya. Ditayangkan umpama nih grup 1 Wildan ya. Wildan karena dia pernah menjadi atlet, ya, pernah dikirim ke mana? Bosnia lah waktu itu. Nah, dialah yang memperagakannya. Ya, gitu ya. Siap. Begitu, jangan. Diulang lagi Pak ya. Tugas 1 dikumpulkan ke pertemuan ketiga ya. Iya. Ya, tugas kedua dikumpulkan pertemuan kelima. Ya. Tugas ketiga dikumpulkan pertemuan ke-7. Terus seterusnya wisuda. Bagus. Terima kasih optimisnya. Ini siapa nih? Pas siapa nih? Oh, Wildan nih. Wildan. Ya, gitu ya. Bagus. Amin. Pak. Ya. Pak, semuanya semua kelompok itu bikin video tiga-tiganya kan?
Ya, iya. Iya. Ya, selain 1, 2 itu membuat praktek gitu ya Pak? Ya, Video. betul. Nah, karena nilai perorangan ya Bu ya. Karena ada nilai per orang. Jadi kewajiban kita dari 9 bidang 9 nomor itu ya, ada karate, ada renang kan, ada pencaksilat, ada renang. Nah, renang kan nggak mungkin kita nggak pilih. Yang jangankan masa pandemi, ya nggak pandemi pun renang nggak ada. Ya, ibu-ibu pun juga berenang. Enak di pawil dan ya. Renang nggak dipilih, pencaksilat nggak. Jadi kita pilih yang yang mudah-mudah saja. Lari, lempar lembing, kan lembingnya nggak ada. Pakai piring, Pak. Tongkat pramuka, ya, pakai tongkat pramuka boleh. Tapi ingat, keamanan diperhatikan, jangan lempar lembing di dalam rumah. Perang kedua nanti, ya. Begitu ya. Baik. Baik, Pak. Saya ulangi, tolong dipersiapkan minggu depan modul 2 dan modul 3 dibaca. Ya, modul 3-nya atletiknya oleh kelompok 1, lempar lembingnya oleh kelompok 2. Ya. Tugas dikumpulkan minggu ketiga, pertemuan ketiga. Itu tugas 1. Ya, kita bahas di awal, selanjutnya membahas modul berikut. Dipahami? Paham Pak. Bagus. Ya Allah. Mengenai teknis pemvideoan, pemfilman, Bapak ini tahu kemarin dikirim sama Pak itu berarti Pak Wildan sudah 5 langkah di depan tentang pemvideoan YouTube. Silakan berkonsultasi dengan Pak Wildan ya tentang per-YouTubannya atau dan lain-lain. Karena kalau semester kemarin itu dimuatnya YouTube ya, karena belum ada LMS tahun kemarin, semester kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya LMS ini nanti nggak harus ke YouTube. Ya. Tapi kalaupun ke YouTube, Bapak nggak khawatir karena Wildan sudah jagonya. Ya. Jadi, dan ilmunya ditularkan kepada yang lain. Pak. Ya. Sudah subscribe belum? Boleh. Belum, kemarin kan masih ada itunya, Bapak takut udah subscribe kan berarti. Iya. Tapi sekarang mah udah nggak ada kan? Sekali lagi. Ini di UT ini kita pun dimonitornya. Bapak ada candaan nggak apa-apa daripada tadi. Semuanya manyun aja. Iya Pak, soalnya kan teman-teman juga kan bilang itu profesor. Nggak boleh. Kalau ngomong begini nggak apa-apa, tapi kalau dimuat nggak boleh. Itu bisa ini nanti masuk pidana. Betul, pidana. Iya karena. Ya, oke. Terima kasih juga, mudah menjadi doa, tapi ya kita jauhan juga. Ya. Profesor itu kebanyakan adanya di perguruan tinggi yang negeri tetap, sedangkan Bapak kan tutor. Demikian ya. Masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup Pak. Selanjutnya apa Pak? Bahasa Inggris. Ya. Sampai jam 1 ya? Ya, kita tutup dulu ya. Tutup dulu karena habis ini break istirahat biasanya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mohon maaf ini karena ternyata kamera belum connect juga, padahal di Zoom meeting mah lancar ini. Yang kedua tadi ada hambatan sehingga terhenti 10-15 menit ya. Dan yang ketiga, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa, mudah-mudahan jadi ibadah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.